belum total cinta kita pada pasangan, maka kita bisa bertanya, mungkin ada yang keliru dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Barangkali ada yang keliru dengan cara saya memperlakukan diri saya sendiri. Barangkali ada yang keliru cara saya berdoa, cara saya berjumpa dengan hati nurani saya. Pengalaman-pengalaman yang telah Tuhan berikan dalam perjalanan hidup saya. Maka saudara dan saudari yang terkasih, marilah bersama pada Minggu Paskah yang kelima ini kita sungguh-sungguh belajar bersama dari Allah sendiri, dari Kristus sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul, di mana mereka sungguh mampu menempatkan diri di hadapan Allah dengan menerima setiap tugas perutusan dan panggilan dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari Tuhan memurnikan saya untuk sampai pada kekudusan dan keselamatan. Semoga sabda Tuhan yang diwartakan pada hari ini semakin meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi setiap perjuangan dan pergumulan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Romo Haji, Frater, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama berkumpul sebagai murid-murid Yesus merayakan hari Minggu Paskah kelima. Injil hari ini mewartakan pada kita perintah baru yang Yesus berikan pada setiap muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Mari kita awali ekarsi kita dengan menyadari akan perintah kasih ini dan sejauh manakah hidup kita sungguh sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Sadarakan segala kelemahan, kelalaian, dan terlebih dosa kita yang senantiasa tidak mewujudkan ajaran kasih yang Yesus berikan pada kita. Mari kita akui dan sesali dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat cinta kasih-Mu kami Kau tebus dan Kau angkat menjadi putra-putri-Mu. Berkenanlah memberi perhatian penuh cinta kasih kepada para pilihan-Mu yang telah mempercayakan diri kepada Kristus, agar dapat memperoleh kebebasan sejati serta hidup yang kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasehati mereka untuk bertekun dalam iman.
Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat sore. Hari-hari ini kita bersama menyaksikan pertandingan yang seru ya. Apa itu? Salah satunya adalah perebutan Thomas Cup dan Uber Cup, di mana tim Thomas Putra besok akan melawan tim India dalam partai final. Bagi para badminton lovers, gitu ya sebutannya, ketika kita mengikuti pertandingan yang ada, kita melihat begitu ketat persaingan, begitu tidak mudah untuk bisa merebut kemenangan, hingga akhirnya bisa maju ke partai berikutnya atau ke babak berikutnya. Ada perjuangan yang ditorehkan di sana, ada upaya kerja keras, dan juga harus ditambahi kerja cerdas untuk bisa mematikan lawan. Namun, bukan hanya ketika pertandingan, ternyata apa yang mereka lakukan juga membutuhkan ekstra pengorbanan yang luar biasa selama masa pembinaan dan pelatihan, yang tidak selalu kita tahu betapa beratnya, seberapa besar pengorbanan yang mereka lakukan, mulai dari fisik, pikiran, tenaga, waktu mereka. Ini hanya ilustrasi kecil untuk membantu kita
mencapai sesuatu yang diharapkan ternyata tidak hanya dengan begitu saja semudah membalik telapak tangan kita, tetapi ada tahapan dan proses yang harus dilalui, tidak bisa dipungkiri dan dihindari, adalah latihan-latihan yang membutuhkan pengorbanan tingkat tinggi. Dalam bacaan yang pertama, dalam Kisah Para Rasul, ditegaskan di sana, barang siapa mau masuk dalam kerajaan surga, maka derita, sengsara, kesulitan, tantangan adalah jalannya. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif selain kita menghadapinya, melaluinya, melewatinya. Tetapi justru disinilah kita akan semakin memahami makna Paskah. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah kelima, bahwa misteri Paskah itu adalah misteri paket yang tidak bisa hanya dipilih salah satu saja. Paketnya di mana, Romo? Paketnya adalah peristiwa pengalaman sengsara, wafat, dan bangkitnya Tuhan. Tidak hanya kita bisa memilih bangkitnya saja, atau kematiannya saja, atau hanya dua, Romo. Tidak. Ketiganya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Peristiwa sengsara, peristiwa kematian, dan peristiwa kebangkitan. Maka kalau kita mengikuti ataupun melihat ada film Passion of Christ, sengsara Kristus, tetapi kita juga mendengar istilah yang sama, bahwa kita melakukan yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita senangi dengan istilah yang mirip, serupa. Ini passion saya, ini yang saya senangi, ini yang saya sukai, hobi saya, ataupun hal yang membuat saya bisa meluangkan waktu sungguh-sungguh dengan kegiatan itu. Apa hubungan dan kaitannya antara yang disenangi, yang disukai dengan passion ini? Ada derita di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya, Anda, kita semua, kita sadar, kita tahu, kita yang hobi masak, kita yang hobi bercocok tanam, kita yang hobi olahraga atau apapun, tidak mudah dan terkadang juga butuh pengorbanan untuk bisa mencapai hasil yang bisa membawa kepuasan. Masakan yang disenangi oleh istri saya atau suami saya atau anak-anak saya gagal, iya, terlalu asin, terlalu manis, dan lain sebagainya. Namun inilah tahapan atau proses bagaimana akhirnya kita sampai menemukan, merasakan sampai pada tahap kepuasan batin yang tidak bisa dinilai lagi. Tapi di sana juga terletak pengorbanan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya yang juga tidak murah dan tidak mudah. Maka ketika Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya, kawan-kawannya, mengatakan bahwa untuk sampai pada keselamatan, jalan penderitaan, sengsara, kesulitan, tantangan, atau apapun istilah yang bisa kita gunakan, adalah bagian dari pemurnian diri kita untuk bisa akhirnya mengalami keselamatan dan kekudusan itu. Dan hal yang lebih ditekankan oleh Yesus akhirnya sama. Perintah yang baru kusampaikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, maka kamu akan kusebut sebagai murid-muridku. Saudara dan saudari yang terkasih, inilah yang akhirnya membawa kita untuk bisa memahami hubungan keterkaitan antara passion, pasio, kita siap untuk menanggung kesulitan dan derita untuk sebuah nilai yang lebih, ialah nilai kasih. Saling mengasihi tidak hanya bisa satu saja, ya, maka istilahnya saling. Jadi semua ambil bagian, semua terlibat, semua mendapat perutusan yang sama, juga sebaliknya semua mendapat hak yang sama. Maka ada ungkapan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi saya berpikir nggak bisa bertepuk kalau hanya satu itu. Jadi istilahnya keliru mungkin, itu cinta yang tidak pernah kesampaian. Yang namanya tepukan itu pasti ada pertemuan sehingga terjadi tepukan. Bertepuk sebelah tangan ya lewat terus jadinya. Maka saling mengasihi ini adalah ungkapan yang paling mendalam yang dilakukan oleh Yesus. Derita, sengsara, salib yang aku terima adalah bagian dari caraku, cara Allah untuk mengasihi manusia. Maka saudara dan saudari, bagaimana lantas dalam kehidupan kita upaya saling mengasihi ini dengan kaitannya penderitaan ini? Kita sudah mengalaminya, namun terkadang
kita tidak menyadarinya. Kita semua mendapat anugerah iman, tetapi kadangkala bahkan juga sering kita tidak memfungsikan iman yang telah Tuhan berikan. Sehingga iman hanya sebatas, ya saya beriman, saya percaya pada Yesus, tetapi apakah difungsikan dengan maksimal? Inilah menjadi PR saya dan Anda. Bagaimana memfungsikan ini? Ungkapan kembali lagi bahwa saling mengasihi mengajak kita, siapkah saya menderita? Siapkah saya direpoti? Siapkah saya meluangkan waktu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh saya kasihi? Anak-anak kita, rekan sekomunitas kita, saudara-saudari kita di tempat kita bekerja, teman-teman kita di kampus, di sekolah. Disitulah kita akan dituntut. Semakin dalam kualitas kita mengasihi, maka akan semakin sepadan dengan kualitas diri kita untuk mau berbagi, berkorban, meluangkan waktu, dan menanggalkan ego kita. Bagaimana kalau misalnya kita selama ini belum mampu mengasihi atau menilai orang, atau kita dinilai belum total cinta kita pada pasangan? Maka kita bisa bertanya, mungkin ada yang keliru dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Barangkali ada yang keliru dengan cara saya memperlakukan diri saya sendiri. Barangkali ada yang keliru cara saya berdoa, cara saya berjumpa dengan hati nurani saya. Pengalaman-pengalaman yang telah Tuhan berikan dalam perjalanan hidup saya. Maka saudara dan saudari yang terkasih, marilah bersama pada Minggu Paskah yang kelima ini kita sungguh-sungguh belajar bersama dari Allah sendiri, dari Kristus sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul, di mana mereka sungguh mampu menempatkan diri di hadapan Allah dengan menerima setiap tugas perutusan dan panggilan dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari Tuhan memurnikan saya untuk sampai pada kekudusan dan keselamatan. Semoga sabda Tuhan yang diwartakan pada hari ini semakin meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi setiap perjuangan dan pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang kami kenal dari Yesus Putramu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber segala sesuatu yang kami katakan dan kami lakukan, agar sirnalah segala duka, perang, serta perselisihan, terhalau oleh keserasian dan keselarasan di antara manusia di dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, kita pada hari ini merayakan Ekaristi bersama Romo Aji yang mendapat SK baru dari Bapak Uskup. Saya persilahkan Romo Aji untuk memperkenalkan diri. Suster, Frater, Bapak, Saudara-saudari, selamat sore semuanya. Terima kasih Romo Ardi atas waktunya. Tak kenal, ada pepatah begitu ya, tak kenal maka tak sopan. Jadi kita bertemu, tetapi ketika saya tidak mengenal, paling tidak mengenal dan tahu wajah, sesuatu hal yang tidak sopan sepertinya, maka saya memperkenalkan diri supaya saya tidak mengulang jawaban dari setiap pertanyaan. Nama saya Daniel Aji Kurniawan, nama panggilannya Romo Aji. Jadi kalau minggu lalu ternyata saya juga baru tahu bahwa diumumkan minggu lalu siapa orangnya, saya orangnya yang berdiri di depan suster, frater, saudara-saudari semuanya. Kemudian disampaikan bahwa memang benar saya mendapat tugas baru dari Bapak Uskup untuk membantu Romo Ardi di Ekonomat Keuskupan. Kemudian tinggalnya hanya tidak satu rumah, tetapi saya satu rumah dengan Romo Adam di Pasturan Cikuray.
sambil juga menyelesaikan sekolah kuliah di Universitas Widya Karya. Jadi karena saya Imam Diosesan Keuskupan Malang, maka harus cinta produk lokal. Berkuliah di Universitas Katolik Widya Karya Malang, di mana keuskupan juga menjadi salah satu konsorsium untuk keberlangsungan universitas. Kemudian kalau ditanya sebelumnya Romo tugas di mana, 1 tahun berlalu saya tinggal di Paroki Santo Albertus Blimbing, di paroki tetangga sebelah. Sebelumnya 7 tahun sebelum silakan duduk ya adik-adik daripada capek. Saya bertugas sebelum di Blimbing di Seminari Menengah Marianum Probolinggo 7 tahun. Jadi saya kembali lagi kalau memang jodoh tidak kemana, 7 tahun bersama Romo Adam di Seminari Menengah, sekarang kembali lagi satu rumah di Pasturan Cikuray bersama dengan Romo Adam, yang mungkin sudah jodohnya ya untuk tinggal serumah, entah berapa lama lagi, tetapi tetap disyukuri dalam setiap tugas perutusan. Itu saja dulu perkenalan dari saya, terima kasih. Saya Kulon Wun hadir di paroki katedral ini, yang bagi saya ini adalah pengalaman misa pertama. Jadi tadi saya bingung-bingung, grogi-grogi, harap dimaklumi ya. Semoga minggu-minggu selanjutnya sudah terbiasa berdiri memimpin perayaan Ekaristi di gereja yang begitu megah ini. Terima kasih atas waktu dan juga dukungan dari saudara-saudari semuanya. Semoga ke depan perjumpaan dan perkenalan di antara kita bisa semakin mengakrabkan kita. Terima kasih. Selamat datang Romo Aji di paroki katedral ini, dan selamat melaksanakan tugas baru yang Bapak Uskup berikan. Mohon dukungan dari Bapak Ibu, Suster, Frater sekalian. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya.